Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengupload video ini untuk menyelesaikan tugas UAS dari MK E-Commerce yang diampu oleh dosen Bapak Priyatna Wijaya SEMM. Jadi di tugasnya itu suruh ngerangkum materi yang sudah dipaparkan dari awal semester sampai akhir semester. Nah, untuk materi yang pertama ada e-commerce. E-commerce itu adalah sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Contoh dari e-commerce itu sendiri ada seperti Tokopedia, ada Shopee, Traveloka, Tiket.com, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada klasifikasi e-commerce berdasarkan produk yang dijual. Yang pertama ada e-commerce physical good. E-commerce ini merupakan e-commerce yang fokus di dalam menjual produk barang fisik secara online. Barang-barang ini dapat berupa pakaian, makanan, minuman, peralatan elektronik, pernak-pernik, dan sebagainya. Selanjutnya ada e-commerce digital good. E-commerce ini merupakan e-commerce yang isi produknya itu berupa benda-benda digital, sehingga konsumen tidak dapat melihat bentuk fisik dari produk yang dibelinya. Namun mereka dapat merasakan dan menggunakan produk tersebut melalui komputer maupun akses internet. Terus yang terakhir ada e-commerce serving good. E-commerce serving good merupakan e-commerce yang khusus menyajikan produk berupa layanan jasa. Untuk materi yang selanjutnya ada penggolongan e-commerce. Penggolongan e-commerce yang pertama business to business, terus ada business to customer, terus ada customer to customer, dan yang terakhir ada customer to business. Terus ada bisnis portal internet. Apa sih bisnis portal internet itu? Jadi bisnis portal internet itu adalah portal web yang digunakan pada sebuah perusahaan dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Biasanya perusahaan menggunakan portal web untuk menyediakan tenaga kerja, partner kerja, akses data penting, aplikasi, proses, dan laporan. Tujuan dari portal internet ini adalah untuk membangun sebuah komunitas dengan cara mengikat pengunjung secara sukarela ke dalam berbagai bentuk layanan yang disediakan. Terus yang selanjutnya ada macam-macam web portal berdasarkan layanan yang diberikan. Yang pertama ada portal konsumen. Portal konsumen ini ditunjukkan untuk konsumen secara umum. Terus ada portal organisasi. Portal organisasi ini adalah portal web yang disediakan oleh lembaga seperti pemerintah, sekolah, industri, dan juga kelompok sosial. Terus ada portal pelanggan. Portal pelanggan ini adalah portal web yang menawarkan jasa online kepada para pelanggan melalui web portal. Terus yang terakhir ada portal perusahaan. Portal perusahaan ini adalah portal web yang digunakan pada sebuah perusahaan dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Terus ada materi startup bisnis internet. Jadi startup bisnis internet ini adalah bisnis yang beroperasi secara daring atau dalam jaringan dan bergantung pada teknologi digital sebagai tulang punggung operasionalnya. Perusahaan ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bisnis tradisional. Pertama, startup digital didirikan berdasarkan inovasi. Mereka menciptakan solusi baru untuk memecahkan masalah yang ada di pasar dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet. Kedua, startup ini cenderung berfokus pada pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi yang dapat mengubah cara orang berinteraksi atau menjalankan bisnis. Mereka mencari celah pasar yang belum terpenuhi dan berupaya menghadirkan nilai tambah yang unik melalui penggunaan teknologi yang kreatif. Terus keuntungan dari startup digital atau bisnis startup ini, yang pertama inovasi yang lebih unik dan kuat. Terus lebih cepat merespon perubahan pasar dan
relevan untuk jangka panjang. Juga biaya operasionalnya yang lebih hemat dibandingkan tradisional. Terus ada pemasangan infrastruktur basis security. Jadi keamanan dasar merupakan hal yang cukup penting karena akan digunakan sebagai dasar sistem keamanan. Jika salah satu atau kurang tepat di dalam memasang basis keamanan pada sebuah jaringan yang akan kita operasikan kepada publik di internet, maka akan mengakibatkan pihak ketiga dapat menjebol keamanan sistem kita itu sendiri. Terus materi selanjutnya ada hosting. Apa sih hosting? Jadi hosting itu merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan halaman, di mana di dalam penyimpanannya halaman-halaman web akan diletakkan dalam sebuah web server yang terhubung ke internet dalam bentuk file-file data. Dengan kata gampangnya, hosting itu adalah flash disk digital. Terus hosting itu ada berbagai macam hosting. Yang pertama ada share hosting, terus ada VPS atau virtual private server, terus ada dedicated server, terus yang terakhir ada allocation server. Terus untuk materi terakhir ada tips memilih penyedia jasa web hosting. Yang pertama, memilih web hosting sesuai kebutuhan space, kebutuhan ruangan, kebutuhan tempat yang kita butuhkan. Yang selanjutnya sesuai fasilitas dan layanan. Terus yang terakhir sesuai penargetan visitor website itu sendiri.